Halo pemirsa Jawa Pos TV, apa kabar? Saya Disa Nugraha, senang sekali bisa menyapa Anda untuk kali ini. Masih akan membahas terkait dengan kasus penahanan ijazah. Karena hari demi hari jumlah yang melapor terkait dengan penahanan ijazah di UD Sentosa Sil ini ternyata jumlahnya semakin banyak. Dari awalnya ketika Wakil Wali Kota Surabaya ikut merespon laporan hanya ada nggak sampai 5 orang. Tapi kalau sekarang sudah puluhan orang, bahkan kabarnya lebih dari 40 orang dari satu perusahaan saja. Ini kita belum bicara terkait dengan kasus penahanan ijazah dari tempat yang lain. Tapi fokus di kasus ini saja ternyata sudah ada pelaporan lebih dari 40 orang yang merasa ijazahnya ditahan. Nah, sejauh ini akan seperti apa kasus ini berjalan? Respon dari pemerintah Provinsi Jawa Timur juga seperti apa? Karena ada perda yang sebenarnya mengatur terkait dengan penahanan ijazah ini. Kami tentunya akan bahas di bincang-bincang kali ini bersama dengan narasumber-narasumber saya yang sudah hadir di studio, tapi kami hadirkan terlebih dahulu video tayangan ini terlebih dahulu untuk Anda. Kontroversi penahanan ijazah sebagai syarat kerja yang dilakukan oleh UD Sentosa Sil hingga kini masih belum menemukan titik temu. Pasalnya hingga saat ini pemilik UD Sentosa Sil, Jan Huadiana, masih menepis tudingan yang dilontarkan oleh korban. Bahkan hingga pemerintah kota Surabaya telah melakukan penyegelan terhadap gudang UD Sentosa Sil, tak ditemukan adanya ijazah yang ditahan di pergudangan yang diketahui merupakan gudang penjualan spare part motor. Praktek kasus penahanan ijazah pun kini sepenuhnya masuk ke ranah hukum, di mana dari satu laporan kini bertambah hingga 44 lebih laporan yang masuk ke Polda Jawa Timur dengan tuduhan kasus serupa, yakni penahanan ijazah sebagai syarat kerja di UD Sentosa Sil. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun turut turun tangan dengan mengambil sikap akan menerbitkan ulang ijazah milik korban mantan karyawan UD Sentosa Sil yang ditahan dan tidak kunjung dikembalikan. Instruksi ini pun diungkapkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kan BEM salah BEM loh ya. Saya ini sudah telepon Pak Eri. Iki apa Pak Eri? Oh Bunda ada posko. Boleh enggak Pak Kadisnaker itu koordinasi di poskonya Kota Surabaya. Tuh, saya sudah kontak Kapoltabes Surabaya, kemudian Kapolres Tanjung Perak. Saya sudah telepon Mbak Putri. Mbak Putri ki apa ceritanya ijazah. Kemudian saya juga sudah bertemu Bu Diana dan suaminya. Ijazah iki ya apa? Saya ingin concern perlindungan masyarakat dan perlindungan masyarakat itu. Jadi sudah ibaratnya ini semua lini saya sudah mengkomunikasikan. Saya akhirnya tanya ke Pak Kadisdik. Ya apa Pak Aris, ini kalau SMA SMK asal ada dapodiknya Bu. Sekolah tutup ya apa? Oh bisa Bu. Dari Disdik Jawa Timur. Tanda tangannya siapa? Tanda tangan Kadis, itu bisa Bu kalau sekolahnya tutup asal ada di Dapodik. Sehingga suatu saat dibutuhkan penerbitan itu datanya lengkap suatu saat. Jadi ojo dipikir BEM salah BEM, data terbit tidak juga. Tapi kalau kita diam, itu perlindungan masyarakat itu kan itu ketenangan loh Rek, ya apa sih? Lantas bagaimanakah langkah pemerintah selanjutnya dalam membantu korban penahanan ijazah untuk tetap bisa melanjutkan hidup dalam mendulang ekonomi selama proses hukum atas praktek ini berjalan? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Ya pemirsa, saya akan bahas topik kontroversi penahanan ijazah ini bersama dengan narasumber saya hari ini. Ada Mas Cahyo Harjo Prakoso, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Ada Bapak Tri Widodo, Kabid Ketenagakerjaan di Snaker Trust Provinsi Jawa Timur. Juga ada Mas Krisnu Wahyuwono sebagai kuasa hukum korban penahanan ijazah. Dan juga ada Ibu Diana, psikolog dari UNESA yang sudah hadir di studio. Selamat malam Mas Cahyo, Mas Krisnu, Pak Tri dan juga Bu Diana. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di sini. Saya tadi juga sempat memastikan ke Mas Krisnu ada 40 lebih ternyata yang sudah melapor. Nanti saya akan juga pertegas lagi. Tapi usai jeda kami lanjutkan dialog di Bincang-Bincang pada malam hari ini. Pemirsa, kami akan segera kembali.
ya. Kita bikin masjid yang baru di sini. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Mereka bisa mengetahui apakah ada masalah dengan perkembangan anaknya. Prevalensi dari penyakit jantung itu sekarang semakin mudah. Saksikan program Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Jawa Pos TV. Terkait dengan kasus penahanan ijazah di UD Sentosa Sil, pemirsa memang sudah masuk ke ranah hukum karena memang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Tapi ternyata hari demi hari jumlahnya terus bertambah hingga mencapai lebih dari 40 orang. Saya ke Mas Krisnu. Mas Krisnu, ada berapa jumlahnya? Dan saya pastikan lagi ini dari satu UD Sentosa Sil atau Sentosa Sil. Ini karena beberapa ada yang beda-beda nih namanya nih. Gimana nih Mas? Siap, selamat malam Mas Dita. Terima kasih ya. Sebelum ini ke arah materi, saya mau mengklarifikasi dulu nih. Karena berkembang di media, di berbagai media itu selalu menyebutkan entah CV, entah UD, betul. Itu Sentosa Sil. Padahal yang kita tahu itu berdasarkan fakta, itu Sentosa Sil. Sentosa Sial tulisannya, ya, Sentosa Sil. Nah, kita temukan fakta bahwa di situ itu berdasarkan tanda terima ijazah yang diserahkan teman-teman pekerja ini, itu di situ kan menyebutkan UD Sentosa Sil. Nah, kita mencari data di PTSP atau kita mencari data dimanapun, itu tidak kita temukan UD Sentosa Sil itu. Oke. Nah, ini kan berawal dari rekrutmen para pekerja dulu, Mas. Teman-teman para pekerja itu mendapatkan informasi lowongan pekerjaan ini berdasarkan paling banyak di media sosial. Itu ada di laman Facebook, ada di laman situs Kita Lulus, ada yang melalui Instagram, dan ada juga melalui OLX. Dan di platform media sosial itu diunggah atau diupload dengan nama akun Diana Janhua. Oke. Dengan nama itu. Jadi bukan nama perusahaannya ya, tapi nama akun personal seolah-olah ini ya? Iya. Kalau di Facebook itu, kalau kita klik gitu ya, itu kan ketika kita dapat berkomunikasi, lalu diarahkan ke aplikasi Messenger namanya. Ini ada salah satu bukti, chatnya atau apa, itu semua, itu kan interview dialamatkan atau PT-nya ada PT Winar Internusa, CV Sentosa Sil, Sentosa Sil, saya ralat Sentosa Sil. Itu ketika teman-teman pekerja ini berkomunikasi, terus akan dijanjikan interview pada harinya, itu di Sherlock setelah teman-teman bekerja di berkomunikasi dengan akun atau yang bisa dihubungi itu Sherlocknya mengarah ke perusahaan di mana sesuai yang berkembang di media sosial atau yang digerebek itu, atau yang di tempat yang kemarin lokasi viral titiknya itu. Memang lokasinya di situ, tetap gitu di ya? situ. Tapi dari bukti keseluruhan ini kita temukan fakta berdasarkan informasi yang kita dapat itu lebih dari 20 badan usaha. Tapi tidak satu pun itu ada yang namanya UD Sentosa Sil. UD Sentosa Sil ini hanya kita temukan di tanda terima ijazah ini. Selain daripada ini kita tidak temukan. Ada 20 lebih itu, iya. 20-an itu tidak ada? Iya. UD Sentosa Sil ini, dan yang beralamat di Jalan Margomulyo 44 Komplek Pergudangan ini, sesuai yang kemarin ini kita temukan nama ini hanya di tanda terima ini. Kita cek di PTSP atau apa, kita tidak temukan. Ya, apakah itukah yang akhirnya membuat
Diana Jianhua ini merasa salah alamat. Di awal kan selalu disebutkan adalah salah alamat, bukan saya dan sebagainya. Pembelaannya begitu. Apakah karena ini? Mungkin asumsi sementara seperti itu. Karena memang ya dia berkelit. Kita tahu sendiri yang beredar di media sosial. Bahkan waktu itu ada Pak Wamen, ada Pak Cahyo, ada Pak Tri, dan seluruhnya itu dia tidak mengakui di situ. Ya. Makanya UD Sentoso Sil, sekali lagi, UD Sentoso Sil ini hanya kita temukan bukti secara fisik di tanda terima ini. Tanda terima, tapi bahwa perusahaannya yang mana nggak ada berarti? Di perizinan atau apapun kita belum temukan atau sampai saat ini kita tidak temukan. Baik. Masih kita masih mencari-cari dulu ini kita juga. Baik, tapi ada tanda terimanya itu yang akhirnya juga menjadi Yang bukti UD penyerahan Sentoso ijazah, Sil begitu ya? hanya di sini aja. Oke, lalu bagaimana dengan jumlahnya yang kabarnya juga sudah lewat dari 40 orang bahkan angkanya? Sampai per hari ini kita berangkat ke sini tadi, ini korban terus bertambah. Hari ini tambah 2 orang lagi, sekarang menjadi 46. Dan 46. kemungkinan ini akan terus bertambah, Persista. Karena informasi dari posko-posko yang kita dirikan atau sesuai yang kita sampaikan kemarin, ini di Balai Kota, di Disnaker Kota Surabaya, di Disnaker Provinsi, ada aja yang selalu datang untuk melaporkan ini. Khususnya di perusahaan ini. Ya. Melaporkan itu kan berarti harus membawa bukti juga? Atau Iya. mereka juga karena merasa itu bukan sesuatu yang akan sulit untuk didapatkan kembali, mereka nggak punya bukti? Kebetulan yang datang itu menyertakan bukti tanda terima. Oke, baik. Jadi dari 46 itu juga sudah melaporkan dan mereka memang punya bukti penyerahan dari ijazah tersebut ke UD Sentoso Sil. Sentoso Sil. Sentoso Sil, baik. Saya ke Bu Dena terlebih dahulu. Memang dari awal warga melihat dari unggahan-unggahan di media sosial tuh ada gemes, ada emosi, ada marahnya juga. Kok bisa ya ada orang seperti ini? Kalau bahasa Surabaya mungkin tatak sekali gitu ya. Kayak seperti tidak ada rasa bersalah, padahal 46 orang sudah melaporkan dengan bukti tanda terima ijazah itu. Bu Dena melihatnya seperti apa setidaknya? Begini, kalau saya lihat di video-videonya begitu ya, saat beliau berkomunikasi, saat beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan, saya tidak akan berani mengatakan bahwa judgement diagnosa dia mengalami gangguan tertentu ya. Tapi saya cuma observasi, karena begini, kalau di psikologi itu untuk menentukan sebuah gangguan itu kami harus melakukan assessment. Ya. Asesmennya non-tes itu adalah observasi, wawancara, dan yang kedua tentunya menggunakan alat-alat tes psikologis, psikotes kan begitu ya. Nah cuman kalau saya lihat dari observasi saja ya, dari cara dia menjawab gitu ya, jeda, terus kalau diserang dia makin tinggi emosinya, terus saya lihat gestur ini micro ekspresinya gini-gini, terus dia berulang kali, terus kalau dijawab ya saya tidak tahu gitu. Saya khawatir ini memang ada kebohongan yang ditutupi gitu. Ini by observasi loh ya, assessment by observasi ya, dari mikro ekspresi, kemudian jawabnya juga jeda. Jadi kalau misalnya kita dijawab, kita paham materi kita betul-betul tahu by data, by fakta, ini kan tidak terlalu banyak jeda ya. Kayak gitu. Kalau saya lihat di beberapa videonya kan dia ya saya nggak tahu ya. Matanya berkedip bolak-balik. Meskipun ekspresi wajahnya cukup tenang rasanya, ya, tidak ada kepanikan di sana. Ya. Nah itu sebenarnya bagi saya itu menjadi sebuah pertanyaan menarik ya. Artinya sebenarnya kalau ingin mengatakan apakah memang benar beliau ini punya satu kepribadian khusus, unik, atau bahkan mungkin gangguan begitu ya. Nah saya tidak berani mengatakan judgement karena itu harus lakukan assessment. Jadi saran saya memang sebenarnya kalau ingin tahu ya dilakukan asesmen secara khusus. Tapi kalau saya lihat dari observasinya, ini sepertinya ada kebohongan-kebohongan dari cara menyampaikan, micro ekspresinya, gesturnya. Jadi ilmu nonverbalnya itu observasinya kok saya khawatir ada kebohongan yang ditutupi. Oke, setidaknya dari yang diamati secara visual yang ada di tayangan-tayangan yang ada. Ya, berdasarkan observasi. Bukan secara penelitian lebih dalam. Ya, asesmen secara observasi dulu ya, tapi harus dilakukan depth interview untuk judgement bahwa ini benar nih ada gangguan gitu ya. Untuk dilakukan asesmen secara psikologis, tes psikologis. Tapi kalau kita melihat dari kepercayaan dirinya dalam menghadapi orang-orang sangat berpengaruh, bahkan seolah memang berada di pihak yang benar gitu akhirnya. Jadi begini, ada satu, saya pernah membaca begini, orang yang IQ-nya bagus, kalau dia berbohong, dia bisa tenang. Kalau orang IQ-nya bagus,
kalau dia berbohong dia bisa tenang, dia bisa manipulatif. Nah, bisa jadi Diana yang itu ya, bukan Diana saya ya. Namanya kebetulan sama. Mungkin IQ-nya bagus sehingga dia bisa tenang begitu kan menjawab pertanyaan, disudutkan begitu, dia tenang. Biasanya saya pernah membaca bahwa orang yang manipulatif, yang berbohong, kalau dia IQ-nya tinggi dia bisa tenang menjawab. Begitu. Bisa jadi kalau di asesmen IQ bisa jadi dia tinggi IQ-nya. Apalagi tadi datanya dia bisa manipulatif medsos apa segala macam kan gitu. Kalau bukan ininya nggak encer bisa ya saya pikir nggak bisa semanipulatif itu ya. Soalnya sudah kayak ditata, diatur. Betul, begitu ya. Sudah sistematis begitu ya. Karena kan kalau lowongan kerja yang benar-benar profesional itu kan dia terbuka kan. Emailnya jelas, alamatnya jelas, kontak personnya jelas kan begitu. Karena saya juga bergerak di asesmen dari tahun 2000. Ya, jadi rekrutmennya pun juga tidak seperti ini gitu, ya, tapi meskipun ya kita mungkin ini melihatnya karena mungkin skupnya skalanya kecil atau pekerja-pekerja memang bisa dengan lebih praktis untuk rekrutmen. Ya. Tapi kita lanjutkan lagi Bu Diana dan juga narasumber-narasumber saya juga masih akan membahas terkait dengan kontroversi ini. Usai jeda pemirsa kami kembali untuk Anda. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Mereka bisa mengetahui apakah ada masalah dengan perkembangan anaknya. Prevalensi dari penyakit jantung itu sekarang semakin muda. Saksikan program Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Jawa Pos TV. Ya, beberapa fakta terungkap memang pemirsa bahwa perekrutan nama perusahaan UD Sentosa Sil yang selama ini memang namanya mencuat dari awal ternyata tidak ditemukan, belum ditemukan sampai saat ini terkait dengan badan hukumnya yang mana begitu. Karena kalau kita bicara tentang perusahaan dengan UD dan PT ini tentu akan berbeda perizinannya, berbeda perpajakannya dan sebagainya. Karena itulah sekarang saya ingin ke Pak Tri terlebih dahulu. Pak Tri dari Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur. Melihat fakta-fakta yang disampaikan tadi, perusahaan di Jawa Timur dengan kondisi seperti itu, Pak Tri sendiri punya fakta-fakta apa di sini? Jadi, terima kasih. Jadi kita, pengawas ketenagakerjaan Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur, sudah berupaya sebenarnya sebelum kejadian yang viral ini, pengaduan di kami itu sudah mulai Desember tahun 2024. Sudah direspon juga? Sudah direspon. Kita sudah melakukan tinggal 3 pemanggilan, kita datang ke sana tapi tidak bisa tembus juga. Oke. Akhirnya setelah ada audiensi dengan DPRD Kota Surabaya waktu itu, besoknya kami panggil karena dipanggil di sana dengan alamat itu kok mau datang, alasannya menghormati. Okay. Nah, akhirnya saya panggil juga alasannya menghormati. Namun tetap bahasanya Bu Diana pelit juga, artinya saya tidak mau diklarifikasi apapun. Saya tidak menahan ijazah, pemanggilan nama perusahaan maupun alamatnya salah. Saya tanya benarnya gimana? Saya tidak dalam kapasitas menjawab itu. Nah, memang bahasa saya bulat lah, artinya kita susah. Akhirnya sebelumnya karena waktu di perusahaan kami juga anggota kami dihalang-halangi, nggak bisa masuk. Meskipun akhirnya setelah mau pulang bisa telepon melalui di luar pagar sama di dalam pagar itu, akhirnya kami mengeluarkan nota pemeriksaan 1 berkaitan dengan menghalang-halangi pengawas ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang 351. Oke. Dengan alamat UD Sentosa Sil di Margomulyo itu.
Nah, waktu kami panggil itu, yang datang ke kantor, apakah sudah menerima nota itu? Katanya belum. Nah, akhirnya kita kasih lagi, langsung yang kebersangkutan. Dan itu pun sampai hari ini belum ada respon. Terus karena jelas-jelas di beberapa kesempatan kami ketemu Diana, jawabannya selalu sama seperti itu. Akhirnya kami pada tanggal 21 maraton memeriksa tenaga kerja yang ada. Yang kami berkesimpulan, akhirnya saya buatkan nota lagi yang isinya 8 item. Nah, dari 8 item itu yang nomor 8 termasuk penahanan ijazah itu. Oke. Dan itu sudah kami layangkan tanggal 21. Sampai sekarang pun juga belum ada respon. Ini yang kami tetap mau berpikir keras, ini mau diapakan lagi nih dengan cara-cara seperti ini. Tapi jelas ya Pak, kalau dari sisi aturannya, karena Jawa Timur juga kabarnya ada perda, ini tidak boleh menahan ijazah. Ya, jadi di Perda 8 itu sangat terang benderang. Jadi bahasanya pengusaha dilarang menahan atau menyimpan dokumen asli yang sifatnya melekat pada pekerja sebagai jaminan. Penjelasannya, dokumen asli yang dimaksud itu adalah kartu tanda penduduk (KTP), surat izin mengemudi SIM, akte kelahiran, kartu keluarga, paspor, ijazah dan sertifikat. Jelas sekali dalam penjelasannya di Perda 8 2016 itu. Oke, jadi jelas sekali ada aturannya, kalimatnya pun juga cukup detail, bahkan penjelasannya. Ada penjelasannya juga di sana. Oke, jadi bisa dikatakan jelas melanggar gitu ya. Melanggar. Karena ada tanda terimanya juga terkait dengan penyerahan ijazah. Lalu terkait dengan temuan yang lain Pak, apa 8 poin di sana yang disebutkan, apakah juga termasuk juga dengan pemotongan gaji ketika ibadah, kabarnya ada di sana, lalu ada hal-hal lain juga yang akhirnya bermunculan setelah kasus ijazah ini? Ya, betul. Dalam nota pemeriksaan kami itu ada 8. Yang pertama itu tidak melaporkan kondisi ketenaga kerjaan, bahasa kami wajib lapor ketenaga kerjaan. Yang kedua, tidak membuat atau memiliki peraturan perusahaan. Yang ketiga, membayar upah di bawah ketentuan upah minimum. Yang keempat, melakukan pemotongan upah tanpa ada kesepakatan. Yang kelima, tidak ada upah lembur dan melebihi jam waktu kerja. Yang keenam, tidak ada kesempatan yang cukup untuk pekerja melakukan sholat Jumat. Yang ketujuh, tidak mendaftarkan pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Sedangkan yang 8, yang lagi viral itu menahan ijazah sebagai jaminan. Oke, jadi sebenarnya di poin-poin situ sudah mencakup semua yang kemarin diributkan juga oleh masyarakat gitu ya, bahwa ada pemotongan gaji dan sebagainya. Saya bergeser dulu ke Mas Cahyo dari DPRD Provinsi Jawa Timur, sudah sempat juga, dan Mas Cahyo sendiri juga hadir ke sana. Sulit juga gitu ya untuk menembus dan mendapatkan jawaban penjelasan yang tepat gitu di forum itu. Dari forum itu sampai berkembangnya sekarang Mas Cahyo, apa yang sebenarnya kurang atau nggak bisa nih membuat ini jadi lebih mudah untuk dijelaskan gitu? Ya, terima kasih Mas Istas. Jadi sebelumnya saya dalam kesempatan ini ingin sedikit meluruskan, ingin sedikit menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah Kota Surabaya dalam kasus ini adalah sebenarnya tujuan utamanya adalah bentuk komitmen, bentuk keseriusan dari pemerintah untuk ingin menjaga iklim usaha kita dan investasi maupun industri kita ini tetap berjalan di track yang benar. Terutama di Jawa Timur ini ya? Terutama di Jawa Timur. Tetapi tentu kemajuan dan perkembangan ini harus berkesinambungan dengan perlindungan terhadap hak-hak ketenaga kerjaan kita. Betul. Dalam kegiatan sidak kemarin, kami kebetulan juga bersama Pak Tri, juga mendampingi Pak Wamen dan juga Pak Wakil Wali Kota. Kita juga bersama dengan Mas Risno sebagai kuasa hukum dan juga jajaran dari Polrestabes maupun dari Polda Jatim. Kami datang ke sana sebenarnya tujuan utamanya adalah memediasi. Tujuan utamanya adalah bagaimana caranya ijazah yang merupakan salah satu harapan dari karyawan ini bisa segera dikembalikan agar karyawan-karyawan yang sudah berhenti kerja ini bisa segera kerja. Tetapi yang kami sangat sayangkan dari pihak Budiana ini tidak kooperatif, tidak menyampaikan yang sebenar-benarnya. Padahal ketika kita ada di sana menemukan banyak sekali perbedaan fakta di situ. Nah, kami dari Provinsi Jawa Timur akan mendorong Disnaker Jawa Timur melalui dari Pak Tri sebagai Kabid Pengawasan agar segera menindaklanjuti maladministrasi dari perusahaan-perusahaan ini. Karena kami melihat ada yang pertama
upah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kemarin kami menemukan bahwa karyawan di sana itu digaji 85.000 per hari. Dengan batas maksimal rata-rata 1 bulan hanya 14 hari kerja. Tentu ini juga menjadi suatu ironi bagi kita. Yang kedua juga kita lihat mayoritas pekerja di sana itu hanya bertahan 2-3 bulan. Nah ini juga apakah memang tidak nyaman dengan pekerjaannya atau memang ada kesengajaan di situ. Nah ini perlu juga penelusuran di situ. Lalu juga kita lihat kemarin adanya kecurigaan kami karena kami kemarin ketika mau masuk ke gudang ada larangan dari Bu Diana. Larangan-larangan tidak boleh masuk ke gudang untuk mengecek barang-barang yang ada di gudang. Lalu disampaikan itu bukan perkantoran, hanya gudang saja. Ternyata ada perkantoran, ada administratif di sana. Jadi banyak sekali fakta-fakta yang kami temukan dan perlu kita tindak lanjuti, tidak hanya dari Disnaker, tetapi juga oleh aparat penegak hukum. Intinya adalah kami dari Dinas DPRD Provinsi Jawa Timur ingin mendukung perkembangan usaha kita, tetapi ingin menjaga hak-hak tenaga kerja kita agar kita bisa membangun Jawa Timur lebih baik. Jadi pada saat itu Mas Cahyo datang ke sana itu bukan mau sekedar mindsetnya bukan akan membela salah satu pihak, tetapi kita ingin gitu memediasi, ingin menengahi kondisi ini. Karena jadi kalau waktu itu Bu Diana malah curhat sama Mas Cahyo, boleh-boleh aja gitu. Betul, sebenarnya. dan itu komitmen dari Pak Wamen dan Pak Wawali, Pak Armuji, bahwa kita komitmen, dan juga dari Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur, kita komitmen bahwa tidak menyalahkan salah satu pihak, membela salah satu pihak. Yang ingin kita jaga adalah hak dari tenaga kerja terpenuhi, tapi industri tetap harus jalan. Nah itu yang ingin kami tekankan juga kepada pelaku-pelaku industri lain selain dari UD Sentosa Steel. Tapi tidak dilihat seperti itu oleh pihak perusahaan pada saat pihak itu. Pihak Sentosa Steel tidak melihat itu, bahwa niat kami itu adalah itu. Oke, baik. Jadi terlihat memang ada dari awal niat baik pun tidak direspon dengan baik sepertinya begitu ya. Tapi ada ketidakbaikan apa gitu, karena tadi Mas Kristus juga sudah menyampaikan fakta-fakta terkait dengan nama perusahaan, lalu juga ada ketidaknyamanan, kemungkinan tidak nyaman bekerja karena rata-rata hanya 2 bulan. Apakah ini yang membuat perusahaan harus menahan sehingga pekerjanya tidak mudah untuk berpindah ke pekerjaan yang lain? Kami lanjutkan usai jeda, tetap bersama kami di Bincang-Bincang. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Berdasarkan data terakhir dari 1.918 calon jamaah haji yang dinyatakan berhak melakukan pelunasan, hanya sekitar 1.692 jamaah yang sudah melunasi biaya haji tersebut. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Saksikan Auto Madness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. Bersama saya Nareswari Wila, this is Auto Madness. Hari ini ada acara halal bihalal, sekitar 4-5 mobil yang ikut. Jadi kita ngumpul yang stage mobil yang kita naik bisa turun. Auto Madness hanya di Jawa Post TV. Auto Madness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Ya, ada apa dengan Janwa Diana? Ini juga banyak sekali menimbulkan pertanyaan oleh warga, terutama warga Surabaya. Mungkin netizen juga memperhatikan dari unggahan-unggahan di media sosial. Saya kembali ke Bu Diana di sini, psikolog dari UNESA. Bu Diana, kalau dari penjelasan dari Mas Cahyo tadi mengenai terkait dengan kenyamanan pekerja di sana, lalu penahanan ijazah yang nama perusahaannya pun juga bisa jadi ada 20 perusahaan yang berbeda misalnya. Apakah memang ini seperti sudah ditata oleh seseorang yang tahu akan melakukan sebuah kesalahan sehingga diatur sedemikian rupa supaya menemukan celah bahwa nggak bisa disalahkan? Kalau saya bisa mengatakan begitu, karena begini Mas, saya bergerak di bidang asesmen, seleksi, dan rekrutmen ya, itu dari tahun 2000. Di bank-bank besar, perusahaan-perusahaan besar kan begitu. Kalau perusahaan itu memang profesional, maka dia akan open secara terbuka, open begitu ya, formally proses seleksi and recruitment-nya, we are hiring kan begitu. Kalau tadi yang disampaikan Mas ini kan messenger kayak gitu-gitu ya. Jadi kan kemudian alamatnya berganti-ganti dan segala macam.
Kalau memang sebuah perusahaan itu profesional, maka ada seleksi administrasi dari proses berkas wawancaranya, CV-nya gitu ya, lamaran kerja, kemudian nanti ada wawancara, ada psikotesnya gitu ya, dan yang paling penting tidak ada penahanan ijazah. Kalau perusahaan itu memang really profesional. Tapi memang proses rekrutmen itu kan biayanya besar, sehingga memang bagi saya itu memang sistematis. Kan gitu. Jadi dia memang tidak ingin keluar banyak duit untuk rekrutmen, kan begitu. Dan kemudian kok misalnya dia mem-PHK 2-3 bulan, ya udah PHK aja kan gitu. Jadi dia tidak keluar banyak uang. Jadi bagi saya itu sudah tersistematis buat saya. Jadi hak-hak karyawan itu sudah diatur sebenarnya dari awal supaya porsinya kecil gitu jadi. Iya, karena kalau di dunia HRD itu kan memang 1 tahun kan, kontrak kerja itu biasa 1 tahun. 3 bulan dievaluasi, 3 bulan dievaluasi. Artinya ada proses-proses yang memang itu terstandar, sistematis dan profesional. Nah kalau ini kok dari berdasarkan video dan penjelasan bapak-bapak, saya tidak melihat itu begitu. Tapi kalau misalnya mungkin dibantah, mungkin yang punya perusahaan merasa, kami hanya perusahaan kecil Ibu, gitu. Kami pilih yang lebih praktis aja, dengan disebar lewat sosial media, chat lewat messenger, datang, dan karena dia tahu, dari yang sudah-sudah sering keluar, tahan aja ijazahnya biar mereka lebih awet kerja di sana misalnya. Alasan-alasan seperti itu gimana? Tapi perusahaan kecil logiknya, datanya seperti tadi ya, kayaknya banyak gitu ya, besar di segala macam. Kecil ini kayaknya ya. Iya. Okay. Artinya dari memanipulasi data itu bagi saya logikanya ini ada manipulasi tersistematisasi. Oke. Mas Wisnu melihat itu Mas, bahwa ini kayaknya berusaha membuat jejak jadi nggak gampang ditelusuri seperti itu. Menahan ijazah, kalau sekarang pegawainya juga udah nggak bekerja di situ kan sebenarnya nggak ada untungnya juga untuk perusahaan. Mas Wisnu gimana melihatnya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, bahkan bagi kami, bagi teman-teman pekerja. Ini kan menahan itu ada yang lebih dari 2 tahun, ada yang lebih dari 3 tahun. Bahkan kemarin itu ada yang menghubungi kami pekerja dari Jogja. Ini kan tersebar luas nih. Ya. Ada yang dari Jambi, ada yang dari Ponorogo. Nah, ini kita kesulitan. Kalau yang memang atau bahkan kasihan ya, teman-teman yang notabene mungkin dari luar pulau mengadu nasib di sini, berharap di situ. Nah, dengan apa yang saya tadi sampaikan, yang diunggah di media sosial tadi, itu kan disebutkan bahwa gajinya kalau berdasarkan UMK Surabaya itu masih jauh di bawahnya. Tapi karena mungkin kebutuhan atau apa yang mendesak bagi teman-teman pekerja ini dilakukan, tapi faktanya tidak sesuai ekspektasi sama sekali. Pekerjaannya berat, terus waktu kerjanya lebih, bahkan informasi dari teman-teman itu ini lebih ironis, mungkin tidak diketahui publik. Ini teman-teman bahkan pernah di bahasanya teman-teman ya ini ya disekap di situ. Artinya disekap itu ada yang lebih 1 hari, lebih 2 hari, lebih bahkan ada yang 3 hari tidak boleh keluar dari perusahaan. Nah, kita juga perlu telusuri itu kan gitu. Makanya kita mendorong laporan ini kan sudah kita buat nih. Ya. Nantinya harapan kita teman-teman dari teman-teman kepolisian ini segera merespon. Ini kan gerak cepat nih. Nanti biar segera mencari data-data yang diperlukan di dalam perusahaan. Bagaimananya itu kan kita juga kesulitan karena memang semua atau seluruh data itu ada di perusahaan. Maka kita mendorong kepada pihak kepolisian ini mempercepat proses. Kan seperti itu. Informasi yang kami terima itu kan terus berkembang, Mas. Ya. Kita melihat itu sudah disegel ya kemarin ya. Disegel oleh. Nah, kita baru tadi pagi itu dikirimi foto gerbang itu kan kemarin kalau celahnya di sini itu disegel biar tidak bisa dibuka. Ada gambar di televisi yang mungkin bisa disaksikan itu, juga ya. Ada itu yang di samping pintu kecil. Pintu kecil itu segelnya sudah berubah. Per tadi pagi kita dikirimi gambar. Maka barusan kita terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait ya. Artinya saya juga berkomunikasi dengan Pak Wali, berkomunikasi dengan teman-teman kepolisian. Itu kita mendorong bagaimana ini lokasi ini biar ada penjagaan.
Ya. Kelihatannya ini kan apa yang tadi disampaikan Bu Diana tadi, ini orangnya ini kita bagaimana ya, secara psikologisnya kita masih mencari. Ini orang tidak ada takut-takutnya. Bahkan segel ini dipindah loh. Ya. Nah ini kan kita menduga ya. Nah segel itu dipindah, berarti kan, dan tadi informasinya ada kendaraan diduga milik Diana. Kan seperti itu. Maka kami tadi berkomunikasi dengan Bapak Kapolres KP3 itu untuk segera mendorong untuk dijaga. Khawatirnya kita itu ada barang-barang yang kemungkinan menjadi milik teman-teman ini dihilangkan. Nah, seperti itu. Baik, nanti kita juga akan bahas gitu ya, ketika sudah ada di ranah hukum, lalu bagaimana pengawalan dari pihak Disnaker Trans dari Provinsi Jawa Timur. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Sebanyak 12 kampus dari Taiwan menggelar International Industrial Challenge Education Special Program Education Fair atau INTENS di gedung ASEEC Tower Kampus B UNER. Program ini menawarkan kesempatan emas bagi mahasiswa Indonesia untuk kuliah dan bekerja di Taiwan dengan beasiswa penuh. Seperti apa kegiatan ini? Saksikan di News Event Jawa Post TV, Kamis 24 April 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi warga Jatim, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali di Update Jatim hari ini. Rombongan Wamenaker RI dan Wawali Kota Surabaya tiba di gudang warga binaan yang ingin berkreasi diberikan kesibukan oleh pihak lapas untuk membuat keterampilan di bengkel lapas yang berada di luar ruang atau sel penjara. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengingatkan tentang pentingnya sinergi dari berbagai unsur. Selalu saksikan kami hadir setiap hari jam 10 hingga jam 11, 1 jam bersama Update Jatim. Ya, pemirsa, masih terus bergulir kasus penahanan ijazah, sudah sampai di ranah hukum, meskipun kita sama-sama menunggu begitu ya, kapan pihak kepolisian ini akan segera memanggil pihak-pihak yang harusnya bisa dimintai keterangan, siapa yang mungkin kalau memang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ditetapkan sebagai tersangka dan nanti proses hukum lanjutannya. Nanti saya kembali ke Mas Krisnu, tapi saya ke Pak Tri terlebih dahulu. Pak Tri dari Disnaker Trans di sini, kalau sudah sampai di ranah hukum, pengawalan dari Disnaker Trans akan seperti apa, Pak? Jadi begini, pengawas ketenagakerjaan itu bekerja mulai pemeriksaan sampai diterbitkan nota pemeriksaan dengan jangka waktu tertentu itu sampai nanti kalau tidak diindahkan nota pemeriksaan 2, terus kita panggil untuk gelar perkara, sampai di situ tuh namanya area pembinaan kami. Nah, setelah gelar perkara ternyata terpenuhi unsur pidananya, kita lakukan BAP namanya, berita acara pemeriksaan, untuk dibawa ke pengadilan, itu baru area penegakan hukum. Jadi sampai sekarang posisi ini kita tuh masih posisi di arena pembinaan. Nah, dari sini mohon pengertian dan kesabaran netizen maksud saya. Ini kaitannya dengan dinas, ini beda dengan polisi. Kalau polisi itu kan tindak pidana umum, langsung bisa dilakukan pemeriksaan. Kalau di kita karena tipiter harus dilakukan pembinaan dulu. Nah, ini dua hal yang berbeda di sana. Sebenarnya kalau kasus ini berhenti sampai di taraf pembinaan ada titik temu, sebenarnya nggak harus sampai ke kepolisian pun bisa gitu ya? Bisa. Jadi memang selesai itu bisa bentuknya PB bahasa kami, perjanjian bersama bisa selesai. Atau pencabutan pengaduan dianggap bisa selesai. Nah, ini kan tergantung situasinya. Nah, kalau saat ini posisinya masih on semua ini. Seperti jadi dari Disnaker Trans masih juga terus berjalan. Masih terus berjalan. Prosesnya kepolisian yang sudah masuk laporannya dari masyarakat ya memang mau nggak mau harus dijalankan juga. Saya kembali ke Mas Krisnu, Mas, kan sudah beberapa hari ini gitu ya. Laporan juga terus bertambah, tapi belum ada yang diperiksa sampai saat ini dari pihak kepolisian, atau seperti apa? Ya, ini sudah pemeriksaan dari para pekerja. Ini besok sudah dipanggil kurang lebih 5 orang. Dari para pekerja ya? Iya, para pekerja dari pelapor dulu nih. Para korban ini kan diminta keterangan dulu dari pihak kepolisian. Ini kronologinya bagaimana, terus nanti apa barang-barang buktinya diperiksa seperti apa itu. Kalau dari Mas Krisnu sendiri memang sudah kesehariannya berkecimpung di bidang hukum,
ini bakal bisa kena pasal yang mana dan akankah ini menjadi sesuatu yang pembelajaran berat juga, maksudnya pembelajaran besar juga bagi yang lainnya nih. Karena kan kita juga mungkin, ya ada perusahaan lain juga yang mungkin kondisi juga seperti ini gitu. Ya selain daripada apa yang disampaikan Pak Tri tadi dari pihak masalah perda penahanan ijazah itu, kita kan melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan. Penggelapan, ya. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, setelah kita mencari bukti-bukti dari PTSP atau kita menggali bukti-bukti keterangan dari instansi-instansi terkait, nah kita tidak temukan Udi Sentoso Sil ini. Nah, kita akan kembangkan mungkin. Nah, Udi Sentoso Sil ini bagaimana? Terus status hukumnya bagaimana? Mungkin nanti kalau ini akan kita adakan laporan lain. Dugaan tindak pidana pemalsuan surat mungkin. Nah, makanya kita ikuti dulu prosesnya. Sampai mana dan kita terus mengumpulkan bukti-bukti ini. Ini sementara yang sudah masuk di yang di kepolisian dugaan tindak pidana penggelapan untuk di Snaker Trans mengenai upah yang di bawah, upah lembur yang tidak dibayar, yang tidak dibayar atau diberikan. Ini kan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ini kan banyak sekali. Oke, tapi dari laporan ini yang dilaporkan adalah pihak perusahaan, HRD atau Janwadiana? Nah, kita masih menelusuri yang kemarin itu karena dugaan kita terlibat ini. Yang kita laporkan ini perusahaannya. Nah, yang kita laporkan ini perusahaannya, maka kita itu serahkan kepada pihak kepolisian. Nanti setelah penyelidikan itu bagaimana, proses yang bertanggung jawab itu siapa, kan seperti itu. Kita tahu sendiri publik ini bagaimana. Publik mungkin juga mengetahui uletnya kayak apa. Nanti kita serahkan kepada pihak kepolisian. Nanti biar pihak kepolisian yang menentukan ini siapa yang bertanggung jawab di sini. Sejauh ini Mas Krisnu melihat proses ini berjalan cukup cepat, normal atau masih agak terlalu lambat nih? Ya, saya mengapresiasi apa tindakan dari Disnaker Provinsi, terlebih dari pihak teman-teman kepolisian, Mas Cahyo ini dari DPRD. Ini kan mengawal terus nih, Pak Wali ini mengawal terus nih. Siapapun bahkan gubernur ini kan juga update terus nih. Betul. Dan ini sebenarnya menjaga kegaduhan ini bagaimana sih? Ini biar cepat mereda. Toh upaya dari semua lini, saya nyebutnya seperti itu. Bahkan Pak Wamen terus gencar untuk memantau. Ini juga tidak diindahkan. Ya. Membuat gaduh Jawa Timur lah bahasanya, orang satu ini. Baik, nanti kalau udah disinggung terkait dengan Ibu Gubernur juga sudah mulai angkat bicara di sini. Ada rencana atau ada inisiatif dari Bu Khofifah bahwa terbitkan ulang ijazahnya. Nanti saya juga ingin tahu respon dari Mas Cahyo. Tapi kami jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda bincang-bincang akan kembali lagi untuk Anda. Sebanyak 12 kampus dari Taiwan menggelar International Industrial Talents Education Special Program Education Fair atau INTES di gedung ASEEC Tower Kampus B UNER. Program ini menawarkan kesempatan emas bagi mahasiswa Indonesia untuk kuliah dan bekerja di Taiwan dengan beasiswa penuh. Seperti apa kegiatan ini? Saksikan di News Event Jawa Post TV, Kamis 24 April 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang-Bincang. Statement dari Ibu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa,
sudah juga ikut merespon terkait dengan kasus penahanan ijazah. Bahkan ada ide untuk bisa menerbitkan kembali ijazah tersebut. Nah ini saya langsung ingin tanyakan ke Mas Cahyo nih sebagai wakil rakyat Jawa Timur. Karena ide ini ya mungkin untuk yang punya ijazah ya alhamdulillah gitu ya beres gitu. Tapi apakah ini bisa menyelesaikan permasalahan yang ada ini atau sebenarnya cuma ingin memberikannya solusi untuk saat ini aja gitu? Mas Cahyo melihatnya seperti apa? Beliau melihat dan sangat prihatin dengan kondisi. Biasanya sangat penting agar mereka yang sudah keluar ini bisa bekerja kembali, bisa mencari nafkah kembali untuk keluarganya, maka beliau memiliki itikat, memiliki saran untuk diterbitkan kembali ijazah. Meskipun beliau juga sudah menyampaikan tentu dengan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Tapi kami juga menekankan bahwa solusinya tidak hanya tentang menerbitkan ijazah, tetapi bagaimana kita juga harus mengawal kasus ini. Kita harus menegakkan hukum, harus menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kasus penahanan ijazah yang kami rasa tidak hanya di Sentosa Seal, di beberapa perusahaan yang ada di Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur juga ada yang melakukan praktek-praktek penahanan ijazah ini. Kejadian ini bisa menjadi pembelajaran bagi pelaku industri kita dan juga pembelajaran untuk para masyarakat atau calon tenaga kerja kita. Agar ketika sepakat menjadi tenaga kerja, menandatangani kesepakatan kerja dengan perusahaan itu betul-betul diperhatikan dengan teliti. Apakah kesepakatan ini yang ditandatangani ini sudah memenuhi syarat-syarat yang melindungi hak mereka sebagai tenaga kerja. Karena itu kami tentu mengapresiasi itikat baik itu, tetapi kami juga menyampaikan kita harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kita betul-betul bisa memberikan solusi yang konkret dan final untuk kepentingan tenaga kerja kita dan juga menjaga stabilitas investasi dan industri yang ada di Provinsi Jawa Timur. Baik, kalau ke Mas Wisnu, Mas, karena juga berhubungan dengan korban langsung, ketika Bu Gubernur ada statement seperti ini, apakah menjadi kebahagiaan buat mereka atau masih ada kebingungan juga gitu? Ya tentunya semua pasti merespon ya, banyak kali responnya yang menuai pro kontra ya artinya. Ya kami sebagai kuasa atau menanyakan kepada kuasa, para pemberi kuasa atau teman-teman pekerja ini ya. Kalau dari saya sih mungkin itikat baik dari Ibu Gubernur itu untuk konteks dalam kali ini kurang tepat tak rasa. Ya. Karena memang itikatnya baik, tapi kurang tepat untuk di momen sekarang ini. Kan seperti itu. Nah karena kenapa nggak baiknya gitu? Iya, karena ini kan masih dalam kegaduhan. Ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, itu kan banyak ada pekerja yang di luar pulau. Nah ini kan menjadi rancu nanti. Ini kan bukan kewenangannya beliau. Meskipun bukan Jawa Timur. Ya, meskipun beliau mampu berkoordinasi, cuma itu kan belum menjawab masalah. Artinya target kita ini meredam kegaduhan dan siapa sih yang penanggung jawab atas ini semua. Kita anukan di situ dulu. Kita masih mencari siapa sih yang bertanggung jawab di sini. Oke. Jadi sebenarnya penegakan aturan, lalu bahkan kita ikuti proses dulu lah. Nantinya seperti itu. Nanti kalau toh memang sudah ditemukan fakta dan penanggung jawab atas ini, ini nanti alternatif itu pasti akan muncul. Dan sebelumnya kita terima kasih atas itikat baik dari Bu Gubernur yang kemarin juga tidak disampaikan di media tadi sudah menawarkan kepada Mbak Putri selaku pekerja, ya kami apresiasi. Artinya kami juga memperingatkan atau meluruskan apabila yang berkaitan dengan teman-teman pekerja ini, ya tolong berkomunikasi dengan kami terlebih dahulu biar tidak menjadi kerancuan nanti. Oke, baik, biar jelas gitu ya. Siap. Saya ke Pak Tri. Pak Tri, kan dari beberapa diskusi yang juga sempat saya lakukan bahwa fungsi pengawasan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur nih terkait penegakan perda dan sebagainya. Perusahaan ini kan banyak sekali Pak. Di Snaker Trans juga mungkin sedikit keterbatasan personal dan sebagainya. Bagaimana ini bisa nantinya tidak terulang kasus seperti ini atau bahkan mengungkap kasus seperti ini di perusahaan yang mungkin sekarang belum disorot gitu. Terima kasih. Jadi sebenarnya mulai tahun kemarin pun sudah ada 11 pengaduan terkait penahanan ijazah dan itu kita selesaikan yang tahun 2024. Yang ini karena selain Sentosa Seal ini juga sudah ada pengaduan di kami. Tadi siang itu Sidoarjo selesai 3, Gresik 1, terus Malang
sudah deal tapi ijazahnya karena masih di kantor pusatnya di Surabaya baru rencananya Senin baru dikasihkan. Terus yang belum masih dikerjakan teman-teman ada 2 lagi. Artinya selain Sentosa ini udah mulai agak memanas kayaknya, banyak yang melapor akhirnya. Dan itu kami tuh bisa tuntaskan juga. Tinggal 2 yang belum tadi. Jadi intinya kalau ada laporan itu sebenarnya di Jakarta juga akan selalu responsif. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah ragu-ragu. Karena sebisa mungkin diselesaikan juga oleh pihak pemerintah provinsi. Saya bagi menit-menit terakhir ke Bu Diana terlebih dahulu. Bu Diana, kalau merasa harus mengassessment Janwa Diana kan kapan kira-kira bisa dilakukan gitu untuk memastikan, dan kalau hasilnya memang ada sesuatu, apakah berpengaruh pada hukum nantinya? Kalau di ranah hukum kan kadang-kadang begini, kalau misalnya dikatakan dia mengalami gangguan, bisa jadi nanti bebas hukum kan begitu. Tapi poinnya begini, kalau dia dilakukan asesmen, misal terjadi gangguan, misalnya lepas dari dia yang bersangkutan, misalnya dia NPD, Narcissistic Personality Development misalnya, karena kan orang-orang yang NPD ini nggak punya empati, nggak punya rasa bersalah, dia bergaya sok kuasa, kan begitu salah satunya. Ya kita, kalau dia sampai manipulatif kan gitu, kalau dikritik marah kan begitu, defense-nya berat kan begitu. Nah kalau kita memang bisa mengasesmen bahwa dia punya, misal nih dia ada personality yang seperti itu, berarti itu kan juga dasar judgement kita bahwa ini manipulatif kan begitu. Nah kemudian ada satu hal lagi yang mungkin yang tadi ya, kalau saya bicara dinamika reward dan punishment, mungkin memberi ulang ijazah itu kan reward ya. Tapi kita tetap bicara tentang punishment untuk satu perubahan. Jadi balancing reward dan punishment-nya ini tetap harus dilakukan. Kalau saya ya reward untuk korban dalam hal ini pekerja, kemudian mungkin ada tetap yang harus di-punishment untuk perubahan. Itu saja. Satu lagi untuk job seeker. Sekali lagi kalau ada perusahaan yang minta Anda titip ijazah, jangan percaya. Itu ada sesuatu di belakangnya nanti ya? Iya. Mas Cahyo, terakhir Mas untuk penutup juga, ini kan masyarakat meminta negara hadir, pemerintah hadir gitu. Apakah Mas Cahyo juga sudah melihat kehadiran pemerintah di sini? Ya kalau kita melihat kondisi hari ini, kita bisa melihat komitmen dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam menjaga hak-hak dari tenaga kerja kita. Karena itu saya ingin menyampaikan juga kepada masyarakat Jawa Timur khususnya maupun Surabaya bahwa yakin bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk menjaga hak tenaga kerja kita, dan sebenarnya problem ini tidak hanya tentang penahanan ijazah, upah yang tidak sesuai, lalu juga jaminan kesehatan, jaminan suasana kerja yang baik dan lain-lainnya, lalu pesangon apabila sudah berhenti bekerja, ini juga masih banyak PR yang perlu kita kawal bersama. Tapi yakin di sini ada dari Disnaker Trans Jawa Timur, lalu juga ada para akademisi, para tokoh, lalu juga ada dari aparat penegak hukum, dan kami dari DPRD Provinsi berkomitmen untuk menjaga hak tenaga kerja kita harus betul-betul terpenuhi agar Jawa Timur bisa betul-betul menjadi provinsi yang maju dan menjadi gerbang Nusantara baru ke depannya. Investasi juga jalan. Gitu investasi harus tetap terjaga. Baik, Mas Cahyo terima kasih, Mas Krisnu terima kasih, Pak Tri terima kasih sudah hadir, Bu Diana terima kasih juga untuk ulasannya. Mudah-mudahan memang kasus ini bisa segera diselesaikan, ijazah bisa didapatkan kembali oleh para korban, dan tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi terutama di Jawa Timur yang mana aturannya memang sudah cukup jelas tidak boleh. Dan pesan dari Bu Diana saya juga sangat sepakat, kalau ada perusahaan tempat Anda bekerja nanti mungkin meminta ijazah harus ditahan, ya harus berhati-hati karena mungkin ada sesuatu di belakang yang memang hak-hak Anda sebagai karyawan atau pekerja bisa jadi akan terkurangi. Saya Disa Nugraha pamit dari Bincang-Bincang, sampai jumpa lain waktu. Selamat malam.